Untuk sekarang kuartilnya sama, kita mau nyari di potek-potek, dibagi jadi seperempat, setengah, 3/4. Tapi di sini tadi pakai cara rumus. Nah, ada balik lagi, sebenarnya statistik itu kan untuk kita sebagai manusia mencoba mengukur suatu data ya. Jadi kadang tiap orang bisa beda nih untuk yang kayak precise-nya kayak gimana sih, yang paling tepat untuk motek-moteknya kayak gimana sih. Jadi tadi ada cara rumus dan ada lagi namanya cara apa ya, kakak nyebutnya cara dipotek-potek kali ya, karena dipotek gitu. Nanti gini, konsepnya adalah pertama-tama kita urutkan dulu 1, 2, 4, 5, 5, 5, 6, 8, 9. Nah, kita potek dulu jadi 2. Kira-kira potekannya jatuhnya di mana nih? Ini 4 data pertama ada di kiri, 4 data di terakhir ada di kanan. Ternyata kita lihat tengah-tengahnya atau mediannya adalah 5. Ini adalah median atau Q2. Nah, jadi di sini kepotek jadi 2 nih, 1, 2, 4, 5 dan 5, 6, 8, 9. Tengah-tengahnya ada di mana? Ada di antara 2 dan 4. Ini yang kita sebut kuartil pertama, dan di sebelah kanan tengah-tengahnya ada di sini. Tengah-tengahnya 6 sama 8. Nah, ini adil ya, ternyata memang secara adil kepotek jadi 4 bagian sama rata. Nah, nilai kuartil kedua ini kan enak ya, langsung 5. Kuartil pertama ini di tengah-tengahnya 2 dan 4. Jadi kita rata-ratain. 6 bagi 2 hasilnya 3, dan di sini juga kita rata-ratain. 14 bagi 2 hasilnya 7. Jadi cara potek-potek tuh kayak gini. Beneran tinggal dipotek doang. Nah, sekarang kita di sini punya data lagi nih. Ini contoh. Biar lebih familiar juga untuk moteknya, kita urutin dulu 1, 2, terus di sini 4, 5-nya ada 4 kali, 6, 8, 9. Nah, kita cari nih tengah-tengahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengah-tengahnya dia, kalau kita lihat-lihat, bukan di sini, bukan di sini. Ternyata ada di tengah-tengahnya data ke-5 sama ke-6, karena di sini datanya genap nih. Ada 10 data ternyata. Jadi karena dia datanya genap, kebaginya langsung adil banget nih, 5 sama 5. 5 di kiri, 5 di kanan. 5 di kiri, 5 di kanan, berarti kuartil keduanya ya mau nggak mau di tengah-tengah data ke-5 sama ke-6. Kuartil keduanya berarti rata-ratanya 5 sama 5, ya 5 juga sih. Tapi nanti tetap harus dicari tengah-tengahnya. Nah, di sini ada 5 data di kiri. Tengah-tengahnya dia adalah 4. Ini adalah kuartil pertamanya. Terus di sini adalah kuartil kuartil ketiganya. Nah, gimana nih kalau misalkan kita mau coba kalau datanya kayak yang data tunggal tapi bentuk tabel. Nah, jadi kalau data tunggal bentuk tabel, contoh soal yang tadi deh ya. Nah, jadi di sini ada 100 data nih tadi. Nah, kayak yang tadi cara potek-potek, kita tentu harus cari mediannya. Untuk kita cari median atau tengah-tengah, bayangin 100 dibagi 2 kan bisa langsung ya adil. Ini ada 50, di sini ada 50 data. Nah, berarti di sini dia adalah
dari data ke 50 sama 51. Sama kayak yang tadi nih. Karena 10 data bisa dibagi 2, berarti di sini ya tengah-tengahnya adalah di data ke-5 sama data ke-6. Karena udah adil nih, kepotek setengah. Jadi di sini di antara data 50 dan 51. Nah, kita coba cek data 50 ke 51 nilainya berapa. Nah, berarti nilainya itu kita coba cek. Ini 3, ini sudah 10 anak, di sini sudah 22 anak. 22 tambah 15, 37 anak. 37 tambah 20, 37 tambah 20, 57. Berarti ternyata ya kuartil keduanya ini di antara data 50 dan 51. Sama-sama mereka berdua tingginya 174 sih. Jadi ya sudah, langsung aja 174. Nah, sekarang yang tricky-nya adalah nyari kuartil pertama dan kuartil ketiganya. Kuartil pertama itu ada di potekan pertama nih, yang ada 50 anak di sini. Nah, ini data ke anak ke-1 sampai anak ke-50 ada di sini. Tengah-tengahnya di mana ya? Berarti kalau di sini kan masih bisa dibagi 2. Tapi di sini 25 sama 25. Ternyata ada di antara anak ke-25 dan 26. Karena kepoteknya adil. Berarti di sini kuartil pertamanya kita lihat data ke-25 dan data ke-26. Di sini sudah tadi 3 tambah 10 22, di sini udah 22 anak. Nah, ini 23 sampai 37 anak ada di sini. Ternyata semuanya sama-sama tingginya si data ke-25 sama 26 sama-sama tingginya 173. Jadi ya sudah, langsung saja 173. Jadi ini sebenarnya nggak usah sih. Ternyata kan memang di antara data ke-25 dan 26 173. Nah, yang lebih trikinya adalah untuk kita nyari kuartil ketiganya di sebelah kanannya sini nih. Nah, kuartil ketiga ini dia di sini berarti data ke-51 sampai data ke-100. Nah, ternyata sama nih. Dia juga 25. Nah, untuk kita coba hitung, kita pakai bantuan yang kuartil pertama nih. Di sini data ke-1, terus tengah-tengahnya di antara 25 26. Berarti kalau di sini data ke-51, tadi kan seisinya 1 sama 25 ditambah 14 nih ya. Berarti di sini 51 tambah 15 dia di antara data 25, 1 ke 25 tambah 24. Oh, ini ditambah 51 tambah 24, berarti di antara data 75 dan 76. Nah, data ke 75 dan 76 di sini ada ini udah 22, di sini 37, di sini 57. Oke, data ke anak ke 75 dan 76 ternyata tingginya adalah di 175. Berarti otomatis di antara mereka ya sih 75 juga, 175 juga. Nah, ini untuk contoh genap terus dibagi 2 genap juga nih. Nah, sebetulnya ada nggak sih rumusnya? Sebetulnya ada. Cuma menurut kakak kalau kalian pahamin rumusnya malah lebih ribet. Bahkan di bukunya sendiri nggak menyarankan rumus. Disarankan untuk menentukan kuartil dengan cara seperti ini tidak terpaku dalam rumusnya. Tapi konsepnya tetap di potek 2, jadi ada 4 bagian.
Jadi soalnya ada beberapa pembagian kasus, daripada pusing mendingan kalian untuk nyari kuartil data kayak gini dibikin potek-potek aja. Udah enak banget loh di potek-potek gak ngitung. Nah, sekarang di sini contoh terakhir, di sini ada 7 tambah 14 sudah ada 21, ditambah 12 tambah 8 tambah 6 tambah 10. Ternyata di sini ada 57 anak nih di kelas ini, di kelas apa di 2 kelas ya mungkin. Nah, untuk mempoteknya pertama-tama kayak tadi kita cari mediannya, tengah-tengahnya. Nah, ini ganjil nih, nggak bisa dibagi 2 sih. Tapi yang terdekat itu kan dia 56 ya. 56 kalau dibagi 2 hasilnya 28. Jadi sama aja kayak di sini ada 28 data. Terus nyempil 1 data, di sini 28 data. 28 tambah 28 56 tambah 1 57. Jadi ternyata Q2 di data ke 28 tambah 1 29. Jadi nilai data ke 29 kira-kira berapa ya? Data ke 29 di sini sudah 21 nih. Berarti tambah 12 ya. Mau nggak mau di data ke 29-nya adalah anak bernilai 7. Nah, terus di sini kita cari kuartil pertama. Berarti potekan yang pertama di sebelah kiri sini nih. Dia adalah anak pertama sampai anak ke 28. Ternyata di sini bisa dipotek jadi 2 nih, rata 14 sama 14. Otomatis dia ini ada di antara anak ke 14 dan setelahnya, anak ke 15. Anak ke 14 di sini ini 7, ini 21. Oh, ternyata anak ke 14 dan ke 15 nilainya sama-sama 6. Jadi langsung saja nilainya 6. Nah, di sini yang satu yang tricky-nya adalah kuartil ketiga. Kuartil ketiga ini berarti setelah anak ke 29, berarti di sini anak ke 30. Di sini berarti anak ke 30 sampai anak yang terakhirnya 57. Sebetulnya di sini juga ada 14 sama 14. Nah, untuk tahu kira-kira di sini di antara data berapa sama berapa, balik lagi patokannya gini. Awalnya data ke 1. Untuk dia menuju ke data ke 14 ditambah 13 dong. 1 ke 14 tambah 13. Berarti 30. Di sini kita coba tambah 13 aja. Berarti di sini antara data ke 43 sama 44. Nah, data ke 43 sama 44 di sini 21 tambah 12 sudah berapa tuh? Sudah data ke 33. Terus di sini 33, di sini anak ke 41. Berarti anak ke 43 dan 44 nilainya 9 nih. Berarti kuartil ketiga anaknya nilainya 9. Jadi ternyata daripada terpaku sama rumus, mendingan kita potek-potek aja. Nanti perhatikan lagi di sekolah atau di guru tiap sekolah ngajarinnya beda, bukunya yang dipakai juga beda. Ada cara potek-potek kayak yang tadi kita di sini video ini, sama di video sebelumnya ada cara rumus.